Apa setelah fase ini akan ada fase lain? Ada. Karena fase kekafiran lagi, umat dilanda kekufuran. Apa setelah kekufuran yang terjadi pasca kita kali ini, kata Hudzaifah, akan ada Islam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di channel Cilacap Kulon pastinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil akhir, dan kita semuanya digolongkan daripada dan diakui umat dari beliau, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita banyak obrolan yang istimewa pula. Dan Alhamdulillah Ustadz Mukhrodin Zuhad pada kesempatan kali ini sudah hadir. Dan langsung saja, baik monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'aunillah, atas pertolongan dari Allah kita dapat mengupayakan menambah amal solih dengan membuat satu kajian atau satu bahasan di channel Cilacap Kulon pada pagi hari ini yang semoga mabruk, semoga diberkahi. Allah Ta'ala memberitahukan tentang wasiat untuk umat agar kita wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, agar kita bertakwa, takut terhadap satu hari kamu sekalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ini bagian ayat yang turun terakhir. Ini di surat Al-Baqarah 281 insya Allah. Agar takwalah kamu sekalian, atau takutlah kamu sekalian pada satu hari di mana kamu sekalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, sekitar belasan hari setelah ayat itu turun, Rasulullah meninggal. Baik kita mengerti atau kita pahami bersama dalam sirah Nabawiyah, sejarah yang mengupas tentang peristiwa Rasulullah dari qoblal bi'tsah, sebelum diutus bahkan sampai bi'tsatur risalah, beliau diangkat sebagai rasul, sampai kepada sirah yang berkenaan dengan para pelanjut Rasulullah. Saat Rasulullah meninggal, di antara peristiwa yang harus kita pahami, Abu Bakar tidak di lokasi, sedang di luar, tidak di tempat. Setelah mendengar berita meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar bersegera pulang untuk bisa, kalau bahasa kita, nungkuli daripada berpulangnya Rasulullah. Dan disaksikan manusia saat itu dalam kondisi ittirab. Ittirab itu sangat teramat sangat terpukul kondisinya dengan terjadinya satu waktu di mana mereka harus berpisah dengan Rasul. Mayoritas umat tidak kuat berpisah dengan Rasul. Sampai Abu Bakar As-Siddiq datang waktu itu, setiap yang mau menyatakan atau memberitahukan atau mengatakan Rasul meninggal, Umar bin Khattab itu tidak terima. Maka seakan-akan Umar tidak yakin Rasul sudah meninggal. Lalu Rasulullah sedemikian hebat, Rasulullah menciptakan kader-kader umat yang menjadi pengganti berikutnya, hingga ada salah satu di antara mereka, yakni Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Quhafah. Beliau adalah ajladanas di firaqi Rasulillah, manusia yang tertangguh, terkuat, mampu mensikapi berpisahnya dengan Rasulullah. Padahal kurang bagaimana? Ya sahabat dari usia balita, katakanlah dari kanak-kanak, ya menantunya, ya Rasulullah, tetapi tidak mengurangi kekuatannya dengan berpisah. Rasulullah meninggal, hingga Abu Bakar As-Siddiq dalam satu khutbahnya menyampaikan bahwa
Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan Allah tidak mati. Man abada Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Wa man abadallah fa inna Allah hayyun la yamut. Itu satu pidato yang paling cukup bermakna, menggugah bangkitnya rasa yang tadinya sangat terpukul hingga umat waktu itu terobati sekarang menjadi satu kalau obat menetralkan racun berpisahnya dengan Rasulullah. Dan kenyataan sejarah, mereka itu orang-orang pilihan yang diridhoi dan meridhoi Allah, yang dicintai dan mencintai Allah. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan potret daripada setiap kita kalau ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala harus berkaca kepada mereka, harus menjadikan mereka Muhajir dan Ansor sebagai klisenya kalau kita ngomong after. Mereka mengerti betul salah satu pesan Allah Ta'ala melalui Rasulullah, ada hal yang harus disegerakan. Apa itu? Bayar utang. Yang berikutnya lagi yang harus disegerakan diantaranya adalah memakamkan jenazah. Tentu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu sangat mengerti hadis Rasul tadi, hafal. Tapi satu kenyataan yang ada, Rasulullah meninggal, tertunda pemakamannya 3 hari. Apa mereka tidak mengenal hadis tersebut? Yang menyaksikan, yang menyampaikan ada, mereka sangat paham. Tapi realitanya mereka menunda pemakaman Rasulullah selama 3 hari hingga terjadilah pengangkatan Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu emper, teras yang dulu zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus terbiasa menjadi tempat musyawarah seputar Madinah dan Quraisy. Nah, di tempat itulah mereka berkumpul hingga terjadi suksesi kepemimpinan Rasulullah dengan tidak membahas perdebatan yang ada di peristiwa itu, tapi yang harus kita pahami dan dapat kita garis bawahi secara gampang bahwa betapa mendahulukan istikhlaf, pergantian kepemimpinan Islam itu dipandang atau menjadi perkara yang himah, perkara yang teramat sangat penting. Bahkan pemakaman Rasulullah tidak lebih penting dari pengangkatan pemimpin. Demikian sementara. Luar biasa pemirsa, sebuah kondisi yang mungkin sebagian pemirsa juga baru tahu, mungkin juga sebagian juga sudah tahu. Nah, sehingga tadi saya catat juga gitu kan, sampai ada penundaan pemakaman Rasulullah sampai 3 hari, dan ternyata ada sesuatu yang lebih diprioritaskan, yaitu berkaitan dengan suksesi estafet kepemimpinan kaum muslimin. Kira-kira gambaran kenapa kok suksesi peralihan kepemimpinan ini jauh lebih utama daripada pemakaman? Kalau kita melihat, jangankan kepemimpinan umat, hadis yang masyhur, kalau kita safar saja bepergian, plesir, jika kamu bepergian sebanyak 3 orang, kan sedikit, nggak nyampe jutaan, maka amirkanlah salah satu di antara 3. Harus ada amirnya. Sebatas piknik plesiran, 3 orang saja sangat ditekankan agar ada amir musafirnya. Dan itu sahabat sangat mengerti sebagai calon klise potret kehidupan yang mewakili surganya Allah Ta'ala dari amalnya. Maka mereka realita sejarah seperti itu. Maka tentu kepemimpinan yang jumlahnya sangat banyak ini lebih utama. Bukan pemakaman Rasul tidak utama, tapi itu lebih diperlukan agar tidak sampai kosong kepemimpin. Itu diantaranya. Kalau kita beri kepemimpinan umat, itu udah sangat luar biasa. Safar saja yang 3 orang, idealnya ada amirnya. Oke. Baik pemirsa, analogi yang cukup luar biasa ya. Jadi bukan berarti penundaan pemakaman Rasul itu tidak penting, tetapi ternyata ada jauh yang lebih utama, yaitu kepemimpinan umat yang berurusan dengan nasib kehidupan umat setelah peninggalnya Rasulullah ini gitu. Jadi semoga dari sedikit oleh tadi itu pemirsa ngerti ya, jadi pentingnya sebuah kepemimpinan. Ironisnya realita di kehidupan, kalau plesir ada pimpinan rombongan, itu hidup nggak perlu ada pimpinan kehidupan. Dalam konteks agama maksudnya. Ya mungkin agak ironisnya seperti itu di bumi, bukan hanya di Indonesia, di bumi ini itu luar biasa keadaannya. Maksudnya tadi di Mukadimah, ini di keadaan yang luar biasa kita hari ini hidup di kehidupan. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah bicara pasca wafatnya Rasulullah ya, kondisi umat yang sudah disampaikan dengan tongkat estafetnya ke Abu Bakar. Nah sekarang saya ingin bertanya berkaitan dengan kondisi umat saat ini, Ustaz. Alhamdulillah ada sahabat yang bernama Hudzaifah Al-Yamani.
Hudzaifah al-Yamani itu saat dia berada di majelisnya Rasul, orang-orang itu banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Hampir mayoritas sahabat bertanya tentang kebaikan. Saat itu Hudzaifah, dia menyatakan, saya tidak bertanya tentang kebaikan. Kalau di Sahih Bukhari, kalau bisa kita ini kan, tentang pertanyaan jenengan bagaimana seharusnya hidup tanpa atau keadaan hari ini, yang realitanya kita bisa melihat bahwa hari ini tidak ada khilafah Islamiyah kan gitu. Pernah ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah saat manusia bertanya tentang keburukan, matanya diantara demikian. Babnya ada di bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Ini sebuah pertanyaan. Bagaimana kondisi umat tanpa adanya jamaah, tidak adanya khilafah? Ini babnya khusus di Sahih Bukhari. Kuntu as'aluhu anisyar. Saat manusia banyak bertanya tentang kebaikan, saya Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani. Khawatir keburukan itu menimpa saya ini. Ini luar biasa. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wasyar. Wahai Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jahiliyah, syar itu buruk, kafir. Dulu ya kami ya jahiliyah ya kafir. Faja'anallah bihadzal khair. Maka atas takdir dari Allah Ta'ala, Allah mendatangkan kami ada di dalam kebaikan, ada dalam Islam ini. Fahal ba'da hadzal khair min syar. Apa setelah Islam ini, setelah kebaikan bersama engkau kali ini, nanti akan ada keburukan lagi, akan ada kekafiran lagi? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Ini setelah pasca Rasulullah nanti akan ada satu fase di mana kondisi umat mayoritas adalah tidak Islam, lepas dari keislaman. Fakultu wahal badal dzalika syarr min khair. Ini Hudzaifah bertanya lagi. Setelah dulu kami jahiliyah kafir, kami bersama Anda dalam keislaman dan kebaikan, apa setelah fase ini akan ada fase lain? Ada, akan ada fase kekafiran lagi, umat dilanda kekufuran. Apa setelah kekufuran yang terjadi pasca kita kali ini, kata Hudzaifah, akan ada Islam lagi? Faqala, Rasul menjawab, na'am, iya, setelah itu akan ada keislaman lagi. Adalah zaman yang dimana Islam berjaya kembali. Kita lanjutkan hadisnya. Rasul menerangkan wa fihi dakhanun. Hanya Islam pada saat itu ada kabut, ada sesuatu yang menjadi sitar penghalang tampilnya Islam, penghalang terlaksananya Islam, terhalang di ma'rifah, di ilmunya Islam. Jadi ada semacam selimut yang menghalangi Islam seutuhnya. Hudzaifah al-Yamani bertanya, "Madza dahnuhu ya Rasulullah?" Asap kabutnya, selimutnya apa? Sitar penghalang terhadap Islam waktu itu apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Jadi yang menjadi penghalang, yang menjadi selimut, yang menjadi Islam tidak tampak, jadi remeng-remeng, tidak jelas, adalah kaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. yakni satu kaum yang mengambil petunjuk tidak mengikuti petunjukku dan mengambil hukum tidak menggunakan hukumku, kata Rasulullah. Ini menjadi bagian yang menjadi kabut, tidak tampak Islam yang sebenarnya. Hadisnya panjang. Bertanya lagi Abu Hudzaifah, "Madza ta'murni in adrakathu dzalik ya Rasulullah?" Apa yang Anda perintahkan nih kalau saya ada di fase itu ya Rasulullah? Lah ini fase kita. Rasulullah menjelaskan jawaban yang Rasulullah berikan kepada Hudzaifah. Namun Hudzaifah saat itu menanyakan dulu, "Sifhum lana ya Rasulullah." Coba berikan kriteria, ciri-ciri kaum yang tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi dan tidak menggunakan hukum dari hukum Nabi. Ini alhamdulillah waktu itu Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah hingga bisa menjadi rujukan buat kita. Bagaimana kita seharusnya diantara. Ini diantara kan tentu keterangan sangat banyak. Diantara yang terdapat dalam Sahih Bukhari, bab kaifal amru idza lam takun jamaah, bagaimana kondisi umat tanpa khilafah. Ini salah satunya adalah Rasul memberitahukan nanti ada satu fase kafir, Islam, kafir, Islam lagi. Di saat itu ada kondisi umat Islamnya ada tetapi ada selimut. Pada saat itu Hudzaifah al-Yamani bertanya tentang bagaimana ciri-ciri mereka. Ini yang luar biasa, yang kalau kita tidak jeli akan bisa tertipu, saya katakan. Ciri-ciri mereka adalah hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina.
umat yang oleh Rasulullah dikategorikan sebagai penyebab Islam jadi remang-remang tidak nampak, mereka itu berbicara tentang Islam. Mereka berkulitkan Islam dan mereka berbicara dengan lidah Islam. Jadi ya, kalau bisa diterjemahkan hari ini, atributnya Islam nih, atributnya di kulitnya. Wa yatakalamuna bi alsinatina, mereka pun membahas tentang kami, tentang Islam. Tapi kondisi saat itu Rasulullah menerangkan tidak ada keislaman buat mereka meskipun berkulitkan Islam dan berbicara tentang Islam. Dilanjutkan, Hudzaifah bertanya, apa yang Anda perintahkan kalau kami mengalami bahasa Indonesianya? Menyaksikan, menjumpai saat yang seperti itu. Qala Rasulullah menjawab, taljamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau wajib luzum, komitmen, menyatu kepada jamaatul muslimin dan imamnya. Jadi Rasul belum menerangkan di sepeninggalan beliau, apa sudah menerangkan. Ini salah satu hadis dari Bukhari. Justru para sahabat waktu itu tidak mengawalkan pemakan beliau karena mengerti bahwa dalam kondisi tanpa adanya kepemimpinan, maka iltizam terhadap jamaah muslimin wa imamahum perkara yang menjadi satu keharusan. Demikian diantaranya. Nah, kondisi hari ini bagaimana ya? Kondisi hari ini kondisi tanpa ada jamaah wala imamah. Maka kepentingan kita hari ini adalah bagaimana kita berjuang mengkondisikan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa agar seperti kondisi yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabat. Itu menjadi penyelamat kita setelah kita berpulang ke alam keabadian. Demikian pemirsa, sedikit bahasan kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah murni dari kesalahan kami, kebodohan kami. Namun jika ada benarnya pasti datang dari Allah SWT. Akhirul kalam dari kami Cilacap Kulon, beserta kru official semuanya. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin yang sudah berkenan hadir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.